warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I'm crying right now. I'm crying doesn't mean that I have like sad or bad news, but I'm crying because I'm happy. Karena I don't know, like setelah perjuangan after the struggling and setelah perjuangan yang sangat berat untuk sampai di sini di UK, dan I don't know, like saat ini banyak teman-teman yang chat ke saya di Facebook, WhatsApp bahwa they thank me because I inspire them. It's like I ever never like, bahkan saya kayak ya I want to inspire people, I want to like being an inspiration for them, but apa ya, kan pada saat PK tuh kita dapat Pak Kamil, salah satu materi PK yaitu Pak Kamil mengatakan bahwa kita tidak tahu sampai titik mana kita akan menginspirasi orang. Jadi ya mungkin saya hanya posting foto-foto saya kuliah di luar negeri, mungkin saya hanya like posting what I have done here, or mungkin buat instastory melalui Instagram. So ya mungkin menurut kita, mungkin menurut beberapa orang itu kayak kita pamer kegiatan kita sama, atau mungkin kayak show off gitu, but you don't know, like some people, beberapa orang itu bahkan melihat itu bahwa it can be inspiration for them, like aduh kayak pengen banget di suatu hari saya bisa berfoto di depan itu, di depan gedung itu, atau berfoto di depan stadion bola itu misalnya. Karena itu juga yang saya rasakan pada saat saya mengejar beasiswa, karena saya lihat banyak orang-orang yang memposting mereka pada saat mereka kuliah di luar negeri. Foto-foto mereka tuh kayak menjadi semangat buat saya lihat, kayak contohnya aduh saya nanti pengen berfoto di depan for example like di depan kampus favorit saya, di depan atau di depan Big Bang for example, kayak gitu. Jadi kayak apa ya, hari ini just like feel like just so I don't know, like so touchable or something, like ya menangis karena terharu dan apa ya, I don't know, it's like yeah, I'm happy, I'm crying because I'm happy, karena nggak pernah terbayangkan oleh saya bahwa dengan memposting itu akan membuat mereka untuk semangat mengejar mimpi mereka seperti itu. Karena mungkin beberapa teman-teman yang berpikir negatif ya paling karena dia kuliah luar negeri, makanya dia mau pamer foto-fotonya kuliah luar negeri. Ya, that's for your thinking, but other people I mean will take this, I mean like menganggap ini sebagai hal yang positif, karena mereka menganggap bahwa foto-foto itu akan menjadi inspirasi buat mereka. Jadi ya apa ya, dan banyak sekali orang-orang, banyak, dan contohnya foto saya alhamdulillah kayak sering di repost dari PPI UK di Instagram. Setelah itu banyak followers dan mereka japri saya, mereka bertanya bagaimana bisa kuliah di luar negeri, bagaimana bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri. Ya walaupun saya jawabnya lambat respon, karena terkadang pertama waktu jam sangat berbeda antara UK dan Indonesia, dan juga pada saat ini saya lagi sibuk-sibuknya mengerjakan tugas dan disertasi, jadi ya jarang menggunakan sosial media. Tapi saya selalu berusaha untuk merespon, menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang menjawab tentang bagaimana sih kuliah di UK, atau bagaimana apply beasiswa di luar negeri, dan berbagai macam hal tentang bagaimana kuliah di luar negeri. So hari ini saya mendapatkan kabar gembira bahwa salah satu teman perjuangan saya salah satu teman perjuangan beasiswa saya yang ada di Sorong, dia sekarang sudah berada di Amerika, tepatnya di Boston.
dia mendapatkan beasiswa CCIP, yaitu kuliah semacam kuliah gitu selama 10 bulan di salah satu universitas di Amerika. Dan program ini juga merupakan salah satu program yang dulu saya kejar-kejar, dan saya pernah apply program ini selama 2 kali berturut-turut dan gagal, tapi dia hanya sekali dan alhamdulillah dapat. Dan ya, I'm so proud of him, like ya, dan rezekinya memang di situ ya. Dan salah satu teman saya, dua teman saya alhamdulillah juga mereka lolos ELTA 2018. Jadi ya, apa ya, dan mereka berterima kasih kepada saya bahwa terima kasih untuk semangatnya dan inspirasi, like itu bukan karena apa ya, bukan karena saya, itu karena perjuangan kalian, itu karena berkat doa, dukungan, serta ya usaha kalian yang konsisten, yang sabar dalam menikmati proses, dan sabar dan enjoy menikmati proses untuk mendapatkan mimpi kalian ya. I feel like you guys, yeah, you deserve to get what you want, karena itu yang kalian kejar, itu yang kalian impikan sama ini. So wow, just like I'm so proud all of you guys. Jadi buat teman-teman yang sekarang yang masih bergabung di Medina English Club, yang mungkin yang awal-awal gabung, yang lain membernya semuanya udah bisa bahasa Inggris, lancar bahasa Inggris, sedangkan saya belum, saya masih ini. Kayaknya langsung berikutnya, minggu depan berikutnya udah nggak gabung lagi karena alasan itu. Come on guys, saya juga dulu waktu pertama ikut Medina, pertama ikut gabung di grup Medina English Club, I even couldn't speak English well, karena semua pada saat itu anggotanya semuanya semester atas. Saya sendiri I was the only one yang hanya semester awal, waktu semester 1 kalau tidak salah, 1 atau 2 waktu itu. Tapi alhamdulillah karena semangat dan rasa ingin karena ingin berubah dan ingin lebih baik, because I want to be better, saya mau bahasa Inggris saya lebih baik. Jadi ya, I don't even care apa yang akan orang-orang judge about my English. The most important thing, I want to learn. Jadi pada saat itu ya, alhamdulillah saya ikut terus, alhamdulillah konsisten ikut sampai alhamdulillah 4 tahun berturut-turut. Waktu itu dari tahun, kalau nggak salah dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Alhamdulillah ikut terus Medina English Club, dan kebetulan kegiatan Medina English Club itu di Masjid Raya, which is dekat dengan rumahku. Jadi ya, setiap hari Minggu selalu datang, dan bahkan kita buat kegiatan setiap malam, diskusi tiap malam. Dan waktu demi waktu, bulan demi bulan dan sampai tahun bertahun, bahasa Inggris saya tanpa saya sadarin ya, bahasa Inggris saya jadi lebih baik gitu. Dan pada saat itu bergabung di Medina English Club, kita bertemu dengan orang-orang yang mempunyai mimpi yang sama dengan kita, yaitu ingin belajar di luar negeri, ingin how to live in abroad. So ya, itu menjadi wadah saya untuk belajar dan untuk supaya semangat saya untuk belajar di luar negeri itu tetap ada. Dan ya alhamdulillah pada saat itu ya, saya tetap konsisten, tetap bergabung di grup Medina English Club. Dan juga pada saat bergabung juga saya juga mengapply beberapa beasiswa, dari mulai short course, pertukaran pemuda antar negara, sampai alhamdulillah rezekinya dapatnya langsung besok S2, LPDP. Jadi ya, I feel like mimpi itu gak ada yang gak mungkin selama kalian konsisten berdoa, berjuang, minta dukungan dari orang tua, keluarga, teman-teman sekitar. Nothing is impossible, everything is possible. Jadi apapun mimpi kalian, selama kalian berusaha dan konsisten dan istiqomah, insya Allah pasti akan terwujud. Jadi ya,
I mean like God is not blind. He knows who's struggling. Jadi ya Tuhan itu tidak buta. Dia tahu siapa yang berusaha menjaga wajah, siapa yang sungguh-sungguh yang berusaha, ya dia yang akan sukses. Dan itu juga yang saya lihat pada teman saya Syarif yang sekarang sudah di USA. Dulu ingat banget kita yang sama-sama belajar tiap malam, belajar TOEFL, terus kita diskusi apa segala macam. Dan di saat teman-teman yang lain sudah tidak mau mengejar beasiswa atau mau coba mengapply beasiswa, dia yang masih terus mencoba untuk mengapply beasiswa. Di saat yang lain tidak mau tes TOEFL karena alasan tidak ada uang segala macam. Dia yang berusaha untuk bagaimanapun caranya dia harus tes TOEFL, karena itu ya menurut saya itu salah satu tiket kalian yang mau belajar ke luar negeri ya harus ada itu, karena biasanya salah satu persyaratan beasiswa yaitu harus ada TOEFL ataupun IELTS. Dia I think he deserve it, like yeah, he deserve it. Dan sekarang teman saya juga 2 orang, yaitu Roida dan Suci, yang alhamdulillah lolos ELTA, dan mereka akan belajar kalau tidak salah 3 bulan belajar IELTS. Dan yang saya bilang ke mereka bahwa ya kalian pantas lah, karena itu adalah hasil dari perjuangan kalian. Dan saya bilang kepada Suci dan yang penting kepada mereka berdua, yang penting saran saya mereka harus tetap konsisten dan tetap semangat, dan juga manfaatkan sebaik mungkin kesempatan kalian dalam mengikuti ELTA, karena at the end of the program kalian akan mengikuti tes IELTS. Kalau menurut saya targetkan setinggi mungkin nilai IELTS kalian. Kalau bisa paling tinggi yaitu 9, kalaupun jatuh ya 7 atau ya 6,5 lah, jangan di bawah 6. Dan kalau bisa setiap each band nggak boleh ada di bawah 6 ataupun nggak boleh di bawah 6,5. Karena sesuatu mimpi itu harus setinggi mungkin ya, karena kalau mimpi kita udah rendah nanti jatuhnya lebih, kalau nggak tergapai mimpi kita karena udah rendah, yang jatuhnya rendah. Jadi kalau bisa setinggi mungkin ya jatuhnya ya ya kalau misalnya mimpinya IELTS 9 ya, kalaupun jatuh ya 8 atau 7 lah, karena namanya mimpi kan gratis, nggak perlu bayar. Jadi ya kalau menurut saya mimpi setinggi mungkin. Yang penting kalian bermimpi ya jangan cuma mimpi doang, tapi tidak bekerja keras dan berusaha untuk mendapatkan mimpi kalian. So you need to study hard and work hard to get what you dream. So ya buat kalian berdua yang mau tes ELTA, semangat, manfaatkan apa yang nanti akan kalian dapatkan, karena itu tiket kalian untuk kalian bisa mendaftar beasiswa dan juga mendaftarkan universitas favorit kalian atau universitas impian kalian. Dan buat teman-teman yang sekarang masih berjuang di Medina, buat teman-teman yang sekarang masih, siapapun kalian yang masih berjuang untuk mendapatkan mimpi kalian, apapun mimpi kalian, mau itu keluar negeri atau whatever you want to be, yang penting kalau menurut saya berdasarkan pengalaman apa yang saya rasakan, yang pertama yaitu ya kita harus konsisten, istiqomah untuk mengejar mimpi kita, dan harus didukung dengan doa dan kerja keras, dan minta dukungan dari teman-teman sekitar. Dan terutama buat teman-teman yang ingin belajar di luar negeri atau mempunyai mimpi untuk belajar ke luar negeri, ya pertama yaitu adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya apa ya, itu udah jadi kebutuhan, bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan yang memang harus kalian penuhin. Karena kalau kalian, apalagi kalau kalian ingin ke negara-negara English speaking country, otomatis bahasa Inggris itu yang akan kalian butuhkan. Dan yang masih baru mau belajar bahasa Inggris, jangan pernah underestimate yourself, jangan pernah menyerah di awal, karena aduh bahasa Inggris saya tidak bagus, bahasa Inggris saya. Semua orang yang belajar bahasa tidak ada yang langsung bisa bahasa Inggris, dan contohnya anak kecil aja tidak, walaupun dia misalnya kayak lahir dari awal nggak mungkin langsung bisa ngomong ya, pasti semua butuh dari awal. Saya pun nggak langsung kayak bisa bahasa Inggris, saya pun nggak bisa langsung lancar bahasa Inggris ya, pasti semuanya butuh proses, dan proses itu bukan dalam jangka waktu yang sebentar, dalam jangka waktu yang
hanya beberapa hari proses. Sampai sekarang pun saya mendapat beasiswa itu butuh proses yang lama, dan yang penting ya bagaimana kalian bisa sabar dan menikmati proses itu. Jadi ya teman-teman yang yang sekarang sedang belajar bahasa Inggris, jangan pernah underestimate yourself. Kalian harus sabar, dan ya kuncinya sabar sih, karena kalian harus enjoy ya, dan ya enjoy ya, nikmatin proses itu. Kayak macam mungkin mulai dari menghafal vocabularies, atau kayak join Medina English Club untuk increase your speaking ability. Dan kalaupun kalian belajar, karena di media itu orang semuanya kan langsung ngomong tuh ya, kalian mungkin yang baru gabung lihat mereka semuanya ngomongnya lancar, itu karena kalian lihat di saat mereka sudah baik. Kalian belum lihat di saat mereka yang masih awal-awalnya belum bisa bahasa Inggris. Dan ya itu apa ya, karena mereka sudah melewati proses itu gitu. Dan sekalian sekarang saatnya kalian untuk melewati untuk menjalani proses itu begitu. Jadi pasti nanti ada waktunya gitu, bahwa pasti ada waktunya kalian akan bisa bahasa Inggris. Dan mungkin dengan ikut Medina secara rutin, ikut Medina terus menerus, jadi ya mungkin sekarang kalian belum merasakan perubahan bahasa Inggris kalian. Mungkin kalian merasa bahasa Inggris saya belum baik, tapi saya percaya bahwa setelah kalian ikut Medina English Club, mungkin setelah 5 bulan atau 6 bulan kemudian, pasti kalian akan, tanpa kalian sadari pun, kalian akan merasa your English is improving gitu. Karena ya tidak mungkin kalian datang tiap hari belajar, tidak mungkin tidak ada perubahan sama sekali. Pasti ada perubahan, tapi kita tidak tahu perubahan itu apakah signifikan atau langsung bagus ya. Yang penting kalau menurut saya itu kalian harus enjoy dan nikmatin prosesnya kayak gitu. Kayak ya contohnya seperti saya udah ya bertahun-tahun lah mengejar beasiswa ke luar negeri ya. I never give up, nggak pernah menyerah, tidak pernah yang namanya teman-teman yang lain sudah tidak mau mengejar beasiswa, ya saya tetap konsisten dengan mimpi saya, that I believe that I can study abroad, I can go abroad, and it's proof, dan sudah terbukti itu. Ya karena saya merasa bahwa saya tetap konsisten dan percaya that I believe I can get my dream, seperti motonya Agnes, dream, believe, and make it happen. Jadi ya kalian harus bermimpi dan percaya pada mimpi kalian itu, dan you believe that your dream will come true. Dan ya semua teman-teman yang di sini pun yang mendapatkan beasiswa pun rata-rata semuanya bermula dari mimpi. Jadi ya buat teman-teman sekalian, don't never ever be afraid to have a big dream. Jangan pernah takut untuk mimpi-mimpi yang besar, dan jangan pernah mendengar omongan orang lain terhadap mimpi kalian. Mungkin saya juga pun merasakan itu. Waktu saya bilang I want to study abroad, I want to go abroad, some people would say that oh my god, it's impossible, itu suatu hal yang sangat-sangat tidak mungkin. Tapi ya untuk sekarang saya hanya posting dan buktikan dengan karya kalian. So ya buat teman-teman yang sudah lolos, buat Syarif, selamat, sekarang sudah di Amerika. Manfaatkan mungkin kesempatan 10 bulan belajar di sana. Try to engage with the communities, coba untuk bersosialisasi dengan orang sana, dan ya pasti nanti kalau kamu tahu sendirilah, I mean like you will feel it, bagaimana tinggal di negara 4 musim, how to be a minority in a majority. Jadi ya saya harap dengan lolosnya Syarif ke Amerika menjadi pemacu atau menjadi semangat buat teman-teman yang lain, dan buat Roida dan buat Suci yang lolos ELTA juga semangat. This is your ticket to get your dream. Jadi jangan pernah buangkan kesempatan kesempatan yang emas ini ya, manfaatkan sebaik mungkin. Okay, thank you guys. So hope all of you still keep
fighting, tetap semangat, tetap enjoy, menikmati proses kalian untuk mendapatkan mimpi kalian. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.